Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Henry. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Eh, Perkenalkan Bapak, nama saya Desrianti yang kemarin menelpon Bapak bahwa saya minta waktu Bapak hari ini untuk melakukan sesi wawancara atau sesi diskusi. Apakah Bapak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan saya? Baik, insya Allah saya bisa Bu dengan ini. Oke, baik Bapak. Sebelumnya seperti biasa, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa agenda pertanyaan kita, diskusi kita adalah mengenai perundungan, di mana saat ini kita lihat tidak hanya di sekolah kita, tetapi di televisi kita lihat banyaknya perundungan, terutama oleh anak-anak sekolah SD, sehingga akibatnya atau dampak negatifnya pun kita sudah lihat. Nah, menurut Bapak, eh, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut sehingga perundungan atau pembulian itu dapat merajalela di sekitar lingkungan kita, terutama di sekolah? Baik, seperti yang kita ketahui Ibu ya, yang namanya perundungan, pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah itu memang itu sepertinya sudah banyak sekali kita lihat, terutama di kelas-kelas besar seperti kelas-kelas SMA, SMP. Kan di SD pun sudah terjadi yang namanya perundungan atau pembulian tingkat anak-anak. Namun yang mempengaruhinya mungkin banyak sekali hal yang ada di dalam itu, terutama dalam faktor-faktor lingkungan mereka seperti itu. Baik, Bapak, kira-kira faktor lingkungan apa yang menyebabkan anak-anak tersebut mereka melakukan pembulian? Mungkin Bapak bisa sebutkan. Faktor lingkungannya banyak Ibu ya, baik itu di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah, terutama di lingkungan sekolah karena kita sebagai pendidik itu kebanyakan kita melihat anak-anak kita di lingkungan sekolah kita. Sehingga terjadi pembulian itu juga mungkin ada apa namanya itu kelatar belakangan dari siswa kita yang melakukan pembulian mungkin dia berbeda dengan teman-teman yang lain sehingga dia merasa kegiatan atau perbuatan dia itu hal-hal yang menurut dia cuma bercanda atau memang udah kebiasaan dia seperti itu sehingga pembulian akan terjadi. Oke, baik Bapak, kira-kira apakah situasi seperti itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan anak-anak, terutama bagi mereka yang dibully, begitu? Sangat berdampak buruk Bu, ya seperti yang kita ketahui yang namanya pembulian itu akan membuat anak-anak itu sangat terganggu terutama di mental mental anak apalagi anak SD sedikit diomongin misalnya apa mereka mengatakan kamu anaknya si ini anaknya si ini dan sebagainya atau mereka usil itu akan sangat mempengaruhi dengan sangat terganggu di apa namanya kepribadian anak tersebut bahkan bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti mereka trauma dan mereka tidak mau sekolah sehingga mereka mengadu kepada orang tua mereka tidak nyaman berangkat ke sekolah karena banyak kawan-kawan yang membuli mereka sehingga kan orang tua juga ikut berperan di dalam uh, pembulian tersebut yang membuat anaknya tidak nyaman berada di sekolah. Oke, baik Pak. Seperti yang sudah Bapak sampaikan,
kira-kira dari yang Bapak sampaikan tuh sebenarnya situasi seperti apa sih yang kita inginkan di lingkungan sekolah kita? Situasi yang kita inginkan, yang kita harapkan di lingkungan sekolah ya pastinya siswa itu aman, belajar, bahagia, senang, eh, jangan ada yang namanya pembulian semacam itu. Karena kalau misalnya ada semacam pembulian, itu tadi mereka tidak akan merasa nyaman sehingga pembelajaran kurang kondusif. Dan kita sebagai guru yang menghadapi mereka juga akan merasa uh, kurang pas, kurang nyaman gitu. Kurang nyaman kita sebagai gurunya juga tidak akan nyaman melihat anak kita, anak murid kita, uh, apakah mereka itu berdiam diri, terus berbeda kelakuannya atau menyimpang yang disebabkan dari pembulian itu tanpa kita sadari bahwa mereka pernah mengalami pembulian. Nah, dari situ kita sebagai tenaga pendidiknya atau gurunya atau wali kelasnya itu juga akan merasa terganggu ketika pembelajaran berlangsung. Baik Bapak, nah dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih gagasan apa sih yang akan Bapak buat sehingga pembulian di sekolah itu dapat dapat diminimalisir gitu. Baik, gagasan yang akan kita lakukan sebagai tenaga pendidik yang pastinya kalau ada terjadi hal-hal semacam pembulian di sekolah, terutama di kelas kita khususnya, kita akan melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut yang mengalami pembulian. Kemudian kita ajak berbicara dengan baik, dengan hari hati ke hati. Kemudian kalaupun misalnya masih belum terpenuhi gitu atau belum bisa mengatasi, maka kita akan konsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, kalaupun itu terjadi di sekolah. Nah, setelah itu kita konsultasikan dengan guru kelas masing-masing. Kalaupun itu bukan terjadi di kelas kita, sehingga dengan adanya kolaborasi dari kepala sekolah, kemudian dewan guru yang bersangkutan ataupun warga sekolah di situ, insya Allah akan menemukan titik terang dalam menghadapi kondisi anak yang pembulian. Namun, kalau seandainya pihak sekolah juga tidak bisa menyelesaikan hal itu, maka kita akan konsultasikan kepada wali muridnya atau orang tua anak tersebut. Siapa tahu mereka punya uh, alasan dari latar belakangan dari pihak rumahnya atau kepribadiannya seperti itu. Bisa jadi dari orang tua atau keluarga atau tetangganya. Seperti Baik Bapak, kemudian tadi Bapak bilang kan akan memberikan koordinasi dengan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira untuk melakukan tersebut hal-hal apa saja sih yang ingin Bapak persiapkan agar rancangan tadi bisa terlaksana? agar hal-hal yang harus dipersiapkan yang pastinya fakta ya ataupun hasil dari pengamatan kita sebagai pendidik eh, apa yang sudah terjadi dengan anak kita yang terjadi pembulian. Nah, dari hal-hal itu, maka itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan gagasan tadi yang sudah direncanakan untuk kita diskusikan kepada kepala sekolah atau warga, warga sekolah, ataupun yang terakhir ke orang tua anak tersebut. Sehingga uh, dari dasar itulah yang akan menjadi pedoman kita. Seperti itu. Mungkin ada hal lain lagi yang mungkin akan Bapak lakukan selain dari yang Bapak sampaikan tadi? Hal lain lagi yang akan kita lakukan, cari solusi, mencari solusinya. Nah, kalaupun sudah didiskusikan, sehingga solusi itu akan ketemu. Apalagi kita sudah berhadapan dengan kepala sekolah, wali murid, kemudian warga sekolah. Biasanya dengan adanya musyawarah mufakat itu akan menemukan titik terang solusi
yang pada akhirnya bisa menyelesaikan anak kita yang terjadi pembunuhan. Baik Bapak, kemudian kapan atau kapan Bapak akan melakukan atau siapa saja yang nanti yang akan Bapak hubungi atau terlibat dalam penyelesaian masalah pembulian tersebut? Kalau masalah kapannya itu tergantung ketika ada terjadinya pembulian. Nah, pada saat terjadi pembulian, kita tidak bisa tinggal diam. Maka langkah yang kita lakukan itu mengamati, kemudian seterusnya kita mencari masalahan yang ada di situ, kemudian langsung menangani atau mendekati anak tersebut, terus melakukan diskusi musyawarah tadi dengan kepala sekolah mencari solusi. Kalaupun tidak selesai di sekolah, kita libatkan dengan wali murid atau orang tua tadi itu waktu tidak terbatas Ibu ya, tergantung adanya konflik ataupun pembulian yang terjadi. Karena kan pembulian itu tidak terjadi setiap hari. Jadi kapan adanya terjadi ke apa pembulian, maka kita langsung menangani. Karena kalau kita biarkan itu akan berlarut dan akan menular dengan anak-anak yang lainnya. Jadi biar tidak menular lebih banyak lagi yang dibully, maka segera kita atasi. Seperti Baik, kemudian mungkin setelah Bapak melakukan hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin tentu di sini kita juga harus ada pihak-pihak yang akan mendukung kegiatan kita itu agar bisa terlaksana. Mungkin siapa saja sih yang akan Bapak mintai dukungan untuk melaksanakan program-program yang Bapak sampaikan? yang akan saya minta dukungan ya terutama kepala sekolah, guru, dan komunitas-komunitas kita yang ada di sekolah, terutama kayak itu perwakilan dari wali murid terutama, sehingga eh, kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan mereka untuk melindungi anak-anak kita ini dari dan bisa tidak menutup kemungkinan juga kita mengajak komunitas yang lain, mungkin yang ada di dekat-dekat di sekolah kita seperti dari apa namanya itu komunitas polisian mungkin kalaupun udah melebih jauh kasusnya, maka kita akan bekerja sama berkolaborasi mengadakan suatu kegiatan-kegiatan seperti atau mungkin sosialisasi begitu agar bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak yang lain sehingga tidak terjadi yang namanya pembulian. Oke, baik Seperti Pak. itu. Iya, luar biasa ya. Hal-hal yang memang yang Bapak akan lakukan ini suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Oke, baik Bapak, karena ini waktu kita sudah mau habis, jadi mungkin dari sesi yang atau dari hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin Bapak bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir apa sih yang kesimpulan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kesimpulannya, kalaupun terjadi yang namanya pembulian di lingkungan kita, maka kita sebagai pendidik itu sudah pasti segera menanganinya, sehingga eh, kita melakukan kegiatan atau rancangan atau langkah-langkah strategi yang harus segera kita lakukan. Itu tidak bisa kita berdiam. Itu sangat berbahaya. Dan kalaupun nanti tidak ada titik terang, maka kita akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, warga sekolah, komunitas-komunitas yang ada di lingkungan sekolah, dan kepada wali murid. Sehingga tidak ada yang namanya terjadi pembulian di sekolah. Kan dengan kesimpulan ini bisa memberikan pemahaman kepada warga di sekitar, terutama wali murid. Oke, baik. Terima kasih luar biasa ya Bapak pemaparan yang Bapak sampaikan ini sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Baik, karena memang waktu kita sudah
tidak mencukupi, tentu hal ini harus kita akhiri ya Pak ya. Namun tentu nanti mungkin di lain waktu kita tentu akan memberikan berdiskusi kembali Bapak untuk menindaklanjuti gitu rancangan-rancangan yang memang tadi sudah Bapak sampaikan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti di diskusi berikutnya kita tentu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baru lagi gitu dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Baik Bapak Henry, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Saya sudahi kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jumpa kembali kita di kesempatan siang ini. Selamat siang dan apa kabarnya? Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama Ibu berdasarkan kesepakatan kemarin kita berjumpa ataupun kita melalui WA ya Bu ya untuk meminta waktu kepada Ibu untuk pada kesempatan siang ini. Bisa ya Bu ya, saya izin waktunya Ya Bapak, sebentar bisa Bapak. untuk berdiskusi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. Berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, banyak sekali hal-hal kesibukan yang sudah kita laksanakan. Namun di sini saya akan berdiskusi kepada Ibu ya tentang percakapan kita pada kesempatan ini mengenai eh, penanggulangan sampah yang marak sekali di lingkungan sekolah, seperti yang kita obrolkan kemarin ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih agenda yang kita lakukan di penanggulangan sampah ini, menurut pandangan Ibu nih, cara pengelolaan sampah atau di kegiatan sekolah itu banyak sekali sampah-sampah yang tidak terarah ya, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang besar di lingkungan sekolah. Menurut pandangan Ibu itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Baik, berbicara mengenai sampah ya Pak ya. Kalau sampah ini akan kita bicarakan itu tidak akan pernah habisnya. Karena ini adalah sampah ini adalah problema terbesar yang memang menjadi tanggung jawab kita semua ya dari kalangan apapun itu menjadi tanggung jawab karena memang banyaknya kesadaran masyarakat atau terutama di sekolah itu mereka masih belum memahami dampak buruk dari cara membuang sampah sembarangan. Nah, untuk hal itu tentu untuk memulainya tentu kita harus memulai dari lingkungan ruang lingkup kita dulu. Mungkin seperti saya di sekolah gitu kan, di mana memang di situ masih sekolah anak-anak SD, jadi sampah-sampah itu mereka masih belum memahami sampah ini dampaknya apa sih gitu kan. Terus ketika mereka jajan atau apa nih mereka akan buang sampah. Di mana mereka makan ya di situ dia buang sampah gitu kan. Jadi sehingga akhirnya sampah-sampah tersebut ya berserakan kan di selokan-selokan air ya kan di bahkan di penutup sampah itu mereka juga nggak buang di dalam tong sampah gitu, sampah itu dibuang di dalam penutup sampah gitu. Jadi ini hal yang memang harus menjadi apa menjadi anu besar gitu yang harus memang harus diselesaikan dengan baik gitu Bapak. Baik, situasinya seperti yang Ibu sampaikan bahwa ruang lingkup anak-anak sekarang itu memang kurang ada kesadaran ya Bu ya dalam pengelolaan sampah. Mereka tidak peduli dengan sampah yang ada di lingkungan mereka. Nah, kira-kira Ibu ya, yang mempengaruhi hal-hal ini bisa terjadi. Ya, Ya, baik Pak. Untuk hal yang mempengaruhi kenapa hal itu bisa terjadi, yang pertama tadi itu saya bilang tadi, kesadaran dari dalam diri kita sendiri yang dimana kita tidak menyadari gitu, dampak buruk dari sampah yang kita gunakan.
Kemudian yang kedua, pemahaman. Kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap anak-anak, cara membuang sampah, atau bahwa sampah yang mereka miliki ketika mereka jajar itu harusnya buang di mana gitu. Jadi itu yang memang belum ada dalam diri mereka gitu. Jadi sehingga kita sebagai lingkungan masyarakat, atau khususnya di lingkungan sekolah, guru-guru atau warga masyarakat atau warga sekolah yang terlibat langsung di dalamnya itu memang harus memberikan edukasi sehingga pemahaman tentang sampah tersebut dapat diselesaikan atau dapat dipahami oleh anak-anak. Jadi akhirnya untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan tadi, begitu Pak. Luar biasa ya Bu ya. Situasi yang mempengaruhi hal-hal macam itu banyak sekali, seperti ruang lingkup, kesadaran anak itu kurang, kemudian kurangnya pemahaman dari mereka, sehingga bisa terjadi penumpukan ataupun sampah-sampah berserakan. Itu kesadaran mereka memang kurang ya Bu ya, apalagi tingkat SD begitu ya Bu ya. Oke Ibu ya, kalau begitu ketika Ibu menghadapi permasalahan seperti itu, gagasan apa yang kira-kira Ibu akan lakukan? Kemudian apa persiapan Ibu? Kemudian kira-kira yang bisa memastikan gagasan Ibu itu berjalan? Baik Bapak, gagasan yang akan kami lakukan di sekolah kami terutamanya ya tentu saja tentu mencari solusi daripada sampah-sampah yang berserakan tadi. Mungkin gagasan yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tong-tong sampah di setiap sudut sekolah gitu kan, mungkin di setiap kelas, di sudut sekolah, atau di mana tempat-tempat rawan anak membuang sampah. Nah di situ tentu kita menyiapkan tong sampah gitu, tong sampah. Nah sampah ini pun nanti akan kita siapkan dengan sesuai dengan jenisnya gitu. Jadi sehingga mereka paham loh ini pembagian-pembagian sampah yang sebenarnya. Nah tentu saja nanti juga membentuk tim duta sampah, Bapak. Jadi kita tentu sebagai seorang guru nanti pasti akan kewalahan ya, dengan apalagi anak saya yang 1.200 orang siswa di sekolah itu dengan guru 45 orang, tentu tidak akan tidak akan tercover semuanya gitu. Tentu kita membutuhkan warga-warga sekolah, terutama anak-anak yang memang kita berikan bimbingan untuk peduli dengan sampah. Jadi kita sampaikan, jadi mereka nanti akan kita buat limpangan seperti itu Pak. Jadi di situ ditulis duta sampah. Nah tentu ini juga akan membuat kebanggaan tersendiri bagi mereka. Oh bahwa saya ini adalah duta sampah gitu kan. Akhirnya mereka juga akan membantu teman-teman mereka gitu. Ketika ada orang lain yang kawan-kawan mereka yang buang sampah, mereka akan langsung menegur gitu. Oh sampahnya jangan dibuang di situ, kan kita udah nyiapin tong sampah nih. Nah kemudian tentu kita juga harus memberikan pemahaman secara terus-menerus Pak. Jadi istilahnya tidak hanya hari itu saja gitu. Jadi tentu harus memberikan pemahaman ketika ketemu dengan anak, ketika ada kesempatan atau hal apapun, tentu kita harus menyampaikan kepada mereka. Jadi agar tertanam di dalam otak mereka itu loh, bahwa sampah itu memang tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian hal lain yang harus saya bawa juga adalah orang tua. Nah di sini tentu orang tua juga harus berperan aktif di rumah. Jadi mereka juga harus menyampaikan kepada anaknya, loh nak, nanti kamu dari sekolah kalau pegang makanan di sampah di jalan jangan kamu buang gitu, bawa sampah itu ya buang itu sampah. Ini juga harus penting gitu. Orang tua juga harus penting. Jadi tidak hanya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga itu juga sangat berperan penting. Jadi kolaborasi antara ini semua tentu akan menghasilkan sesuatu hal yang bagus juga. Jadi sehingga sampah-sampah yang ada itu akan dapat ditanggulangi dengan baik, Pak. Begitu. Mantap, luar biasa ya Bu ya, solusi yang sangat menginspiratif sekali buat di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Ibu, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan di. Nah, baik Ibu ya, berdasarkan solusi yang sudah Ibu berikan, gagasan, kemudian yang memastikan eh, hal itu terjadi. Kira-kira nih, agar menjadi lebih berwawasan luas gitu,
bisa Ibu memberikan kesimpulan biar gagasan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Seperti apa sih? Oke Pak, kesimpulan yang saya ambil tentu yang pertama tadi tentu untuk cara penanggulangan sampah. Sampah ini tentu tidak hanya diberikan pemahaman saja atau tempat buang sampah, tentu kita juga harus memberikan solusi gitu. Bagaimana agar sampah ini juga dapat dimanfaatkan gitu kan keberadaannya. Nah, selain kita tadi memberikan pemahaman kepada orang tua, kemudian membentuk duta-duta sampah, kemudian juga memberikan edukasi secara terus-menerus kepada siswa. Nah, tentu kami juga akan menyediakan tempat untuk pengelolaan sampah ini, Pak, gitu. Jadi kan tadi ada sampah nih, ada 3 macam. Ada sampah organik, sampah non organik, sampah B3. Nah, jadi kan mereka sudah tahu nih sampah B3 adalah sampah yang berbahaya. Jadi itu memang harus tempat pembuangannya di mana gitu kan. Kemudian kayak sampah non organik, organik dulu deh. Sampah organik ini kita bisa jadikan pupuk gitu kan. Nanti kita olah gitu kan, kita bisa jadikan pupuk. Nah, pupuk ini juga nanti bisa bermanfaat. Bahkan kalau kalau anak-anak itu cerdas, mereka akan bisa memanfaatkan sampah ini untuk dijual gitu kan. Dan hasilnya nanti juga untuk mereka sendiri gitu loh Pak. Jadi Berarti bisa menghasilkan ya Bu ya? ya bisa menghasilkan Oh, gitu. Nah, kemudian untuk sampah-sampah non organik seperti kaleng-kaleng atau apa, itu juga kita bisa membuat sesuatu hal yang seperti hastakarya gitu, Pak. Seperti kemarin yang sudah kami lakukan adalah dari botol aqua itu kami membuat tong sampah. Jadi tong sampah itu akan kita taruh nanti di depan-depan kelas mereka dan itu akan buat nama kelompok. Itu membuat suatu kebanggaan buat mereka. Oh, ini tong sampah saya loh yang dipakai gitu kan. luar Kemudian biasa ya. ya, kemudian Oh, kaleng-kaleng juga bisa kita gunakan untuk membuat misalnya seperti gantungan atau apa gitu kan. Jadi memang memang harus kita manfaatkan, harus ada win solusi daripada permasalahan-permasalahan sampah yang ada, Pak. Nah, seperti itu mungkin saya lanjutkan, Pak. Masya Allah, luar biasa ya, sangat menginspiratif sekali di solusi-solusi yang Ibu berikan ya. Yang mudah-mudahan kegiatan itu solusinya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Apalagi itu kegiatan yang sangat positif di kegiatan ini. Baik Ibu ya, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar ya pada kesempatan ini. Jadi kita juga nanti akan bertemu kembali di lain kesempatan untuk melakukan sebuah umpan balik ya Bu ya di dalam pengelolaan sampah ini memang menjadi trending mungkin ya di apa namanya di sekolah-sekolah khususnya yang namanya pengelolaan sampah ini memang sangat rentan sekali di lingkungan sekolah. Jadi Betul, lain Pak. waktu kita akan bertemu kembali Ibu ya di suatu tempat atau mungkin di ruang room juga kita akan diskusikan kembali evaluasi seperti apa gagasan-gagasan yang sudah dilaksanakan serta langkah-langkah ataupun solusi-solusi yang sudah Ibu laksanakan seperti itu. Saya Bu ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya pada kesempatan siang ini. Sangat bermanfaat sekali dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas waktunya dan saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.